Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Ida Kusuma dalam program Berita 5. Hari ini redaksi Berita 5 sudah menyiapkan berita-berita menarik untuk Anda simak. Dan berikut kami hadirkan Berita 5 selengkapnya. Bupati Pati Haryanto bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pati dampingi Kapolda Jateng saksikan peragaan simulasi SIS-PAMKOP jelang pelaksanaan pemilihan legislatif yang akan digelar tanggal 9 April mendatang di halaman Stadion Joyokusumo. Ribuan aparat kepolisian yang terdiri dari anggota tiap fungsi dan polsek di jajaran Polres Pati beserta Brimob Kamis pagi menggelar peragaan simulasi pengamanan kota terkait pelaksanaan pemilu legislatif tanggal 9 April mendatang. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Pati Haryanto beserta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya mendampingi Kapolda Jateng Irjen Polisi Dwi Priyatno. Dalam simulasi tersebut, petugas melakukan peragaan mulai dari pengamanan kampanye hingga masa pendemo yang tak terkendali, serta cara pengamanan bom. Untuk mengantisipasi tindakan anarkis menjelang pemilu dan pasca pemilu, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Dwi Priyatno yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut memerintahkan kepada anggotanya untuk tembak di tempat kepada para pelaku anarkis yang membahayakan jiwa orang lain. Hal tersebut sesuai dengan prosedur tetap dan dibenarkan oleh hukum jika pelaku bertindak anarkis yang dapat mengancam jiwa seseorang maupun merusak fasilitas negara. Menurut Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Dwi Priyatno, untuk menjaga keamanan saat menjelang pemilu dan pasca pemilu, sedikitnya 2/3 anggota kepolisian diterjunkan untuk mengamankan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Pada saat ini saya mengecek kesiapan Polres Pati dengan stakeholder lainnya tentunya, karena mereka berkoordinasi, bekerja sama, berkomunikasi dan diintegrasikan untuk kesuksesan daripada pelaksanaan pemilu. Selain menerjunkan 2/3 anggotanya untuk pengamanan pemilu, Polda Jateng juga menerjunkan anjing pelacak untuk menghalau massa yang berdemo dan bertindak anarkis. Pada pemilu 2014 mendatang, sedikitnya 77.673 TPS yang ada di wilayah Jawa Tengah, masing-masing TPS akan dijaga 2 personil kepolisian yang bertugas secara bergantian. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Dan pemirsa, kita beralih ke berita pemilu. Menjelang pemilu 9 April 2014 mendatang, sedikitnya terdapat 2.000 lebih titik rawan konflik di wilayah Jawa Tengah yang perlu diwaspadai. Hal ini diungkapkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Dwi Priyatno saat memimpin langsung simulasi pengamanan pemilu 2014 di halaman Stadion Joyokusumo Pati. 2.000 titik tersebut tersebar di 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tampak petugas Linmas sedikitnya 2.000 lebih titik rawan konflik yang diwaspadai jajaran Polda Jateng saat pemilu 9 April 2014 mendatang. 2.000 titik ini tersebar di 35 kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polda Jateng menerjunkan 2/3 dari jumlah total anggota polisi yang ada, yakni 23.900. Selain personil, dari pihak kepolisian juga diterjunkan anggota TNI dan Satpol PP. Ada 2/3 kekuatan dari seluruh kekuatan Polda Jawa Tengah, 23.900, dan ada jumlah TPS 77.693, mayoritas aman ya, klasifikasinya ada yang rawan 1, rawan 2, tapi itu hanya kaitannya dengan geografis untuk memudahkan petugas dalam penjagaan dan pengawalan. Selain titik rawan terjadinya konflik, Polda Jawa Tengah juga mewaspadai terjadinya tindakan-tindakan orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi yang tidak kondusif. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Kabupaten Pati tak hanya mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah yang berada di aliran sungai,
namun juga mengakibatkan sungai menjadi dangkal, seperti yang terlihat di alur Sungai Juwana, turut Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus Pati. Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu menyisakan dampak negatif bagi infrastruktur ataupun fasilitas umum. Tak hanya sampah, pasca banjir kondisi alur sungai menjadi semakin dangkal. Seperti yang terjadi di alur Sungai Juwana turut Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus. Bahkan diprediksi kedangkalan sungai akibat lumpur pasca banjir mencapai 70%. Tak hanya itu, besarnya volume air juga menggerus bibir kali, menyebabkan bibir sungai longsor dan berdampak ancaman jembatan ambrol. Edi Margiono, Kepala Desa Banjarsari mengatakan, selain pendangkalan alur sungai, bibir kali yang longsor akibat banjir dikhawatirkan berdampak pada ambrolnya pondasi jembatan. Apalagi jembatan tersebut merupakan salah satu akses penghubung jalan menuju desa di wilayah timur. Kalau untuk masalah kedangkalan kali itu gimana, Pak? Jadi di Banjarsari itu ada 4 sungai yang membelah desa yang langsung berhubungan dengan Sungai Juwana. Di antaranya Sungai Bangke, Gono 1, Gono 2, dan Godol. Baik Edi maupun warga lainnya berharap agar pemerintah Kabupaten Pati kembali mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk kembali menganggarkan normalisasi alur Sungai Juwana sehingga masyarakat kembali dapat merasakan dampak positifnya yang dirasakan seperti 2 tahun terakhir. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena informasi lainnya akan kami kabarkan sesaat lagi. Tetaplah di Berita 5. Terima kasih Anda masih bersama kami. Datangnya masa panen padi memicu turunnya harga beras di pasaran. Di Pasar Jember Kudus, sejak sepekan terakhir harga beras turun sekitar 6%. Datangnya masa panen padi beberapa wilayah termasuk di Kudus memberi pengaruh terhadap penurunan harga beras. Seperti di Pasar Jember Kudus, harga beras turun sejak sepekan lalu. Penurunan harga berkisar 6%, meliputi beras biasa ataupun jenis beras SS Super. Ditemui Kamis pagi, Sulisih, salah satu pedagang beras pasar setempat mengatakan turunnya harga beras sejak 5 hari lalu. Datangnya masa panen memicu harga beras menjadi turun. Mbak, ini untuk jelang panen ini harga beras turun apa naik, Mbak? Turun. Sekarang berapa, Mbak? Songo 9.000. ya. Oh, itu untuk jenis apa, Mbak? Super. Kalau untuk yang biasa? Biasa 8,5. 8,5. Harga beras jenis SS Super yang sebelumnya mencapai Rp9.500 hingga Rp10.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp9.000 per kilogram. Sedangkan harga beras jenis biasa yang sebelumnya mencapai Rp9.000 per kilogram, kini menjadi Rp8.500 per kilogram. Pedagang berharap turunnya harga beras bisa meningkatkan persentase penjualan mereka. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Harga sembako kian hari semakin naik, seperti halnya harga bawang putih. Kenaikan harga bawang putih di pasaran mencapai 70%. Hal tersebut banyak mengundang keresahan pedagang maupun masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok membuat masyarakat, terutama pedagang sembako, merasa khawatir dan resah. Seperti halnya kenaikan harga bawang putih di pasaran yang mencapai 70%, membuat banyak pedagang menjadi resah. Harga bawang putih yang semula hanya Rp12.000 per kilogram, kini naik tajam menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Atun, pedagang sembako, mengatakan kenaikan harga bawang putih sudah terjadi lebih dari sepekan yang lalu. Dari harga sebelumnya Rp11.000 hingga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Ini harga bawang putih naik apa turun, Bu? Naik. Sekarang berapa, Bu? Saiki 18. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya 12. Itu sejak kapan, Bu, naiknya, Bu?
Naiknya udah antar seminggu lebih. Sementara itu harga bawang merah, cabai, dan tomat cenderung stabil. Untuk harga telur ayam justru turun. Jika dari harga Rp18.000 per kilogram, kini harga telur ayam turun menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Masyarakat berharap agar berbagai macam bahan kebutuhan pokok harganya stabil, agar perekonomian tidak mengalami guncangan, khususnya para pedagang sembako dan pedagang makanan. Tim Liputan Simbang 5 TV melaporkan. Tetaplah di Berita 5, setelah jeda iklan akan kami hadirkan berita yang lebih menarik, tetaplah bersama kami.